Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Lila Alimin. Saya Nurul Siti Nadia Supri. Saya Imna Mahmud. Saya Surahmi Safri. Saya Linda Soleman. Dalam video kali ini, kami akan observasi dan wawancara di Sekolah Pembina 1 Kota Ternate mengenai evaluasi pembelajaran dalam kelas. Jadi, jangan lupa simak video berikutnya ya teman-teman. Bye-bye! Dalam video kali ini, saya akan mewawancarai salah satu guru di Sekolah TK Pembina 1 Kota Ternate dengan narasumber yaitu Ibu Susiana. Baik, Ibu Susi, saya langsung saja masuk ke pertanyaannya, Bu. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa teknik pembelajaran yang selalu guru lakukan atau guru gunakan dalam kelas untuk mengajar maupun menyajikan bahan ajar kepada para siswa ini. Nah, contohnya tuh seperti ada belajar sambil bermain, belajar sambil bercerita, dan sebagainya. Sebagai ibu guru, ada beberapa teknik pembelajaran yang sudah Ibu terapkan dalam kelas, dan dari semua teknik pembelajaran tersebut, apakah semua teknik tersebut ada yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tentukan? Itu jadi adik-adik itu ada bermacam-macam ya, ada teknik, ada metode. Jangan sampai rancu ya. Jadi kalau tekniknya, jadi ada yang bilang belajar sambil bercerita itu tidak bisa, itu belajar melalui bercerita. Misalnya, jadi kita bercerita, guru bercerita. Sebenarnya kita dalam bercerita itu kita mengangkat topik dan subtopik apa hari itu. Kita bahas di situ melalui bercerita. Lalu bercerita nanti kan tujuan pembelajarannya melalui bercerita atau mendongeng tentang ini, anak dapat topik yang dibahas kan. Jadi jangan salah kaprah, itu kalimat itu sangat fatal ya. Jadi bukan belajar sambil bermain, tapi belajar melalui bermain. Belajar melalui bercerita, mendengarkan cerita guru. Jadi itu pertanyaan itu nanti berlaku untuk semuanya. Jadi kalau secara global tekniknya di PAUD itu belajar melalui bermain. Jadi bukan belajar sambil bermain, tapi belajar melalui bermain. Karena anak-anak belajarnya bermain itulah mereka kalau sambil bermain berarti anak terfokus. Jadi melalui bermain itulah kita bikin supaya anak-anak fokus. Nah, misalnya bermain menggabungkan angka dengan benda-benda supaya mereka fokus, mereka pikir itu bermain, tapi itu sebenarnya belajar. Dari benda-benda itulah mereka belajar memilah. Jadi anak-anak itu kan harus konkret dulu kan, jangan abstrak. Nanti kalau sudah kelas tinggi baru abstrak. Jadi mereka menghitung dengan benda-benda. Kalau kita di sini ada tutup botol, ada batu, ada kulit kerang. Karena di sini kan kemaritiman toh, jadi yang benda-benda yang ada di laut, batu-batu itu kalau di Ternate saja ada batu apung, ada batu hitam, ada batu putih. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Kemudian ada buah-buahan yang di pantai itu yang bulat-bulat itu, capilong itu bisa juga dipakai. Itu media. Oke, itu saja jelas ya. Nanti diperbaiki lagi, jadi belajar melalui bermain. Udah jangan pakai lagi yang belajar sambil bermain. Kalau biasanya kalau orang punya skripsi kan tidak ada kata sambil ya. Iya sih. Pasti melalui. Di sini mengenai jurnal harian anak. Apakah di Sekolah Pembina 1 ini ada jurnal kegiatan harian anak, Bu? Ada. Apa saja yang perlu Ibu sebagai pendidik perhatikan dalam menentukan asesmen pada anak dengan jurnal harian yang telah dibuat? Jadi jurnal yang kita buat itu nanti kaitannya dengan asesmen itu kan, jurnal kan isinya apa yang telah kita sampaikan pada hari ini. Jadi asesmennya juga seperti itu, kita evaluasi kegiatan pada hari itu. Jadi kalau besoknya lagi itu tetap di asesmen lagi di dalam jurnal harian tersebut. Kalau kita tuh asesmennya sendiri, jurnalnya sendiri. Gitu. Kalau di PAUD tuh begitu. Beda dengan di mahasiswa terhadap. Kalau mahasiswa kan jurnalnya itu sudah nanti dosen yang isi nilai terhadap.
Jadi untuk jurnal hariannya sendiri itu hanya satu kelas saja yang buat atau setiap kelas, Bu? Itu kalau itu tanggung jawab guru kelas masing-masing sih. Saya tidak tahu teman-teman buat atau tidak, tapi kalau saya buat karena itu penting toh. Jadi di samping ada persiapan mengajar harus ada jurnal. Karena di jurnal itu nanti akan menunjukkan apakah yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan tadi kan tema hari ini sudah tuntas atau belum. Kalau belum, nanti besok bisa kita ulang. Nah, itu kaitannya dengan asesmen. Ini masih banyak yang belum bisa, misalnya ada satu topik yang orang anak-anak belum paham, boleh kita ulangi. Evaluasi kembali. Dievaluasi kembali, kita catat lagi di jurnal, mengulang yang kemarin. Kalau catatannya apa, banyak yang belum paham, belum berhasil lah. Nah, ya, jadi belum PSH begitu. Jadi kita ulangi, kita catat di jurnal. Itu gunanya supaya kita tidak lupa. Kalau lupa ya tinggal lihat saja tuh. Nah, kita tuh punya daya ingat kan sangat terbatas nih. Kenapa dalam proses pembelajaran para guru harus menggunakan pendekatan? Baik. Kenapa kita harus melakukan pendekatan kepada anak? Karena yang satu, masing-masing anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi, ketika kita di kelas, ada anak yang mau belajar, ada anak juga yang belum mau belajar atau masih mau bermain. Nah, di situ kita tidak bisa memaksakan anak untuk harus belajar ini, harus belajar itu, tidak bisa. Kita harus mengikuti apa yang diminati oleh anak tersebut. Jadi kita harus melakukan pendekatan seperti anak-anak itu mau belajar seperti apa, kayak kegiatan pertama anak ini tidak mau belajar seperti kegiatan kayak meronce, anak bilang ibu saya belum mau meronce. Nah, kita kasih dia menggambar, bebas sesuai dengan dia, seperti mau menggambar rumah terserah dia, yang penting dia mau belajar. Ya, mungkin saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jika dalam kelas terjadi masalah individu pada para siswa, gimana sih cara ibu selaku guru pengelola kegiatan belajar mengajar agar dapat berjalan dengan baik dan kondusif? Ya, kalau PDKT, kalau suasana yang mau kondusif, berarti kita itu tadi ulang ke pendekatan kepada anak. Kayak anak-anak kan tidak jauh dari bermain, belajar pun dia harus bermain. Jadi kalau mau suasana kelas kondusif, kita harus kembali lagi mengikuti ke minat mereka, biar tidak bosan pada saat di kelas, karena anak-anak itu rentan dengan bosan. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Mungkin itu saja. Apakah ibu ada tambahan atau apa tentang ini? Memang luar biasa. Jadi nanti kalau ini menjadi dia tapi jadi itu orang membaca karakter anak. Karakter anak seperti ini orang harus dengan cara bagaimana supaya anak itu bisa mau kegiatan, supaya mau belajar dengan pembelajaran yang hari ini kita akan kasih belajar atau pembelajaran itu jadi bisa berhasil. Jadi pembelajaran kan tujuan pembelajaran harus berhasil. Itu ya yang orang inginkan. Kalau memang orang berhasil, diulang lagi. Jadi bagaimana supaya anak itu berhasil harus fokus. Karena ada yang terlalu fokus, orang mesti kasih. Jadi bagaimana dengan cara menyanyi, pokoknya punya cara yang orang harus lakukan. Ada yang mengulangi rumah kuku. Bisa kasih pindah orang di satu, kalau dia tak bisa ini kasih pindah lagi. Jadi memang semacam orang dibuat supaya bisa fokus. Itu yang kita harus fokus dan berhasil. Dalam proses pembelajaran apa saja hal yang perlu ibu pertimbangkan
selaku pendidik saat membuat perencanaan pembelajaran? Ya. Tentunya yang pertama itu kita harus membuat RPPH, rencana pembelajaran harian, dan kita mengajar sesuai dengan pembelajaran hari itu, kegiatan yang kita sudah rencanakan tadi di RPPH tadi. Terus kita siapkan alat peraga sesuai dengan pembelajaran tadi supaya menarik minat, pertama menarik minat untuk anak. Tapi kalau apabila anak itu tidak berminat di situ, maka kita harus ambil di kegiatan yang lain. Tapi tentunya kita harus menanya kepada anak, bertanya kepada anak apa yang anak mau. Tentunya yang awal harus yang mana yang dia mau. Kalau dia mau yang di sini, saya tidak mau meronce, saya mau mewarnai. Ibu saya tidak mau mewarnai, saya mau menggunting, seperti itu. Jadi kita persiapan di rencana pembelajaran itu sesuai dengan minat. Oke, itu jawaban yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengapa dalam setiap akhir pembelajaran harus ada kegiatan evaluasi? Iya. Tentunya di setiap pembelajaran pada akhirnya harus ada evaluasi. Karena di evaluasi kita dapat mengetahui anak itu dia apa yang kita kasih pelajaran tadi anak itu tahu atau tidak. Maka kita harus evaluasi. Dari evaluasi baru oh ini anak sudah bisa, oh ini anak belum bisa. Jadi yang belum bisa kita harus lanjut. Jadi untuk lanjut dimulai kembali besok. Jadi seperti itu. Jadi kalau anak sudah tahu berarti pembelajaran kita hari itu berhasil. Yang belum tahu kita lanjut ulang sampai orang tahu. Apakah setiap guru di sekolah pembina 1 dituntut menyusun perencanaan kegiatan hari berikutnya? Di sini karena dengan melakukan perencanaan seorang guru dapat menentukan strategi apa yang akan digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Seperti itu. Workshop penyambutan anak di sekolah ini seperti apa ya Bu? Ya, kalau di sini penyambutan anak itu seperti anak sebelum masuk sekolah, setiap guru yang pikirnya menyambut anak dengan baik, tutur kata dengan baik, salam, terus ambil seperti anaknya bawa tas gitu, kita ambil tuh guru ambil tas itu langsung suruh anaknya taruh di tempat loket tas. Yang penting gurunya ramah sama anak, baik sama anak, supaya di saat anaknya menangis itu kita harus saling menyayangi anak supaya anak itu juga tidak takut sama guru, baik sama guru, baik sama anak. Supaya anak itu harus kita ramah sama guru. Nah, pemulaan anak yang baru masuk begitu seperti itu. Seperti apa penataan alat dan bahan mainan di lingkungan indoor dan outdoor yang kondusif di sekolah? Di sini kalau penataan ini permainan untuk di dalam kelas yang indoor, berarti kalau untuk bisa ini tertata seperti ini, bukan huruf. Ada huruf A sampai huruf Y. Jadi di sini kadang kita tata juga tidak berurutan, bisa berurutan, tidak bisa tidak berurutan dan berurutan. Di sini pengenalan warna, pengenalan bentuk, pengenalan huruf semuanya masuk. Ada beberapa bidang pengembangan, bahasanya masuk, agamanya masuk juga. Ini masuk di namanya pohon huruf, literasi. Jadi anak-anak kita mulai dengan pengenalan huruf, bisa juga dengan garis datar atau garis putus-putus kita bentuk. Jadi kalau permainan untuk dalam kelas kita tata seperti itu. Bisa masuk di lemari, masuk. Kadang habis kegiatan anak-anak kita suruh rapikan baru di tempat yang sudah terus kegiatan seperti itu. Kalau permainan outdoor dari luar, nanti sebentar kita keluar baru kita lihat di luar sana. Bisa juga dibalut kayak gini. Ini juga dimasuk pengenalan bentuk, pengenalan warna. Yang tidak masuk ini bentuk apa? Bentuk segi apa? Warna apa? Warna hijau. Ini permainan di dalam kelas seperti ini. Ini kesimbang. Bisa nanya kan masih
begitu terus kayu itu melatih fisik motorik anak. Ini semua ini melatih fisik motorik anak. Terus kalau kayak tanggal gini, anak-anak tadi sabar atau tidak menunggu anak pria. Nah di situ kita juga ada anak-anak itu sabar, itu dia masuk di sosial emosional. Kadang anak-anak kan semua biasa di rumah dong mainan sendiri, kamar sekolah. Ibu guru jangan minta main, kamu tuh pemuka dong. Nah di situ orang melatih itu sosial emosional anak tadi dia sabar kata anak untuk antri nanti. Itu juga yang keseimbangan badan. Keinginan juga. Kadang anak-anak dong coba dong tar mau gitu, anak-anak berdiri, padahal itu baru. Sama juga keinginan juga yang sana tanggal. Dia kabur-kaburan tuh melatih dong kayak otot ini tuh karena mulai itu bermainnya di luar sana itu Untuk apa? semua ini orang latih anak-anak untuk sosial untuk emosi tadi sabar tunggu antri sabar menunggu ini dia masuk di pengen apa karena benda ini tempat persikutan malah anak-anak dia tahu ada persikutan jadi pengenalan warna bentuk karena menghitung bisa masuk di kognitif menghitung itu dia masuk di kognitif. Nah, kalau warna kadang saya tanya guru saya ini warna apa dompet pengucapan tadi karena belum betul nah, itu berarti dia sudah bisa mengucap satu kata sebelum walaupun belum tentang. Jadi tinggal turun guru tadi bilang ini kasih supaya dong penghidar tadi janji kan orang itu bilang mam padahal itu jangan langsung makan. Nah karena bilang permen dong men padahal tuh langsung sudah dong bisa ucap dengan kakak belum dan auto itu di luar. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara guru dalam membangun lingkungan belajar yang dapat mendukung transisi PAUD ini? Biasa di sini seperti dia itu usia 5 sampai 6 tahun ke atas. Ada 6 tahun 4, 6 tahun 6 bulan. Nah, itu dari transisi PAUD ke SD. Kalau sudah lewat tahun ajaran baru kayak September, Juli itu belum bisa. Karena nanti kalau belum pindah di SD, insya Allah kalau pindah di SD, Dapodik juga dia masih merah. Jadi masa transisi PAUD ke SD itu usia 6 tahun ke atas. Kalau usia 7 tahun itu lebih bagus, karena lebih matang, lebih mandiri. Nah ini kemarin ini ada orang tua masih tahan, karena dia punya usia sudah masuk usia SD, cuma karena dia masih setidaknya belajar belum bisa duduk di kelas diam, bicaranya juga belum lancar. Oh, jadi orang tuanya itu ada pengertian pendidikan yang orang tua yang mengerti pendidikan, berarti gitu. Dia juga tahu kekurangan anak tuh mereka punya anak jadi tahan dulu. Oh boleh itu bagus, lebih bagus lagi. Itu orang tua yang tahu dia punya anak punya kekurangan. Biasa masa transisi tahu terus dia usia paling nyawa tuh 6 tahun ke atas. Terus kalau di sini kalau macam anak yang ini kadang lambat, ada anak yang cepat, ada anak yang gitu. Tapi kalau memang usianya sudah untuk SD, tapi kalau orang tua yang mengerti ini anak punya kekurangan bisa tahan, kita kembalikan ke masa Ini saya akan melakukan observasi dan wawancara terkait dengan evaluasi pembelajaran di kelas di Sekolah TK Pembina 1 Kota Ternate. Nah, di sini saya bersama dengan narasumber saya, yaitu Kepala Sekolah dari TK Pembina 1, yaitu Ibu Yusmiati Mesir. Ibu Yusmiati Mesir. Nah, dengan Ibu Yusmiati, saya langsung saja ke pertanyaannya, Bu. Untuk pertanyaannya, bagaimana penataan lingkungan belajar di indoor dan outdoor yang kondusif di Sekolah Pembina 1 Kota Ternate ini, Bu? Ya, baik, terima kasih. Dalam penataan APN, dalam atau luar, alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan dari dinas terkait dengan APN luar. Seperti adik-adik lihat sendiri, nah itu alhamdulillah ya, dengan adanya permainan ini anak-anak antusias, banyak sekali apalagi ini
masa pendaftaran siswa baru, banyak anak-anak mau ingin daftar juga mama daftar di sekolah sini, soalnya permainan banyak. Betul. Oh, jadi untuk APE-nya itu yang di indoor tadi yang kami lihat di lemari itu semua dari dinas pendidikan Iya, dari sendiri. dinas pendidikan. Wah. Kita sini kan sekolah negeri, jadi setidaknya dari dinas ya seperti itu. Jadi untuk penataannya sendiri itu setelah mereka bermain itu ditata sendiri sama muridnya atau bagaimana, Bu? Iya, setelah mereka bermain, pas media pembelajaran anak-anak ambil, setelah itu kita ajak anak-anak ayo susun rapi, seperti ibu guru susun. Jadi mereka ikut susun rapi, dia terlihat tetap rapi. Itu banyak sekali tadi yang saya lihat di lemari itu. Itu saya pikir tuh dari kerajinan tangan anak sendiri bersama ibu guru, ternyata itu langsung dari dinas pendidikan ya. Ada juga kerajinan tangan seperti perahu yang ada lihat itu ada kita bersama anak-anak juga buat. Ada dari kardus juga kita buat sama anak-anak. Kalau untuk penataan di outdoor, di luar, nah itu apakah nanti akan ada perubahan, Bu? Kan ini kan di luar kan kita lihat mainannya kan di depan, kan? Apakah nanti ada ditambahkan APE atau permainan yang outdoor di belakang sekolah atau gimana, Bu? Tidak, rencananya dari dinas mau bikin jaringan supaya ada itu, anak biar bermain kan jadi tidak panas, ditambahkan satu ditambahkan. gedung lagi. Untuk bikin dia punya jaringan. Untuk pertanyaan yang berikutnya nih, Bu, berkaitan dengan SOP di sekolah ini, bagaimana sih penyambutan guru-guru terhadap kehadiran anak-anak? Apakah di sini tuh ada penyambutan di setiap anak yang hadir? Kan biasanya kan ada sekolah-sekolah tuh tidak menyediakan atau tidak ada kegiatan penyambutan anak, jadi anak langsung masuk. Nah, apakah di sini tuh ada penyambutan? Iya, tetap ada. Makanya saya terapkan di guru-guru untuk kita, apalagi hari tugas harus datang tempo, datang lebih awal, karena kita harus tunggu, harus jemput anak-anak, bukan anak-anak yang jemput kita, bukan. Nah, itu yang saya terapkan di guru, alhamdulillah mereka ikut semua. Dan kita untuk penjemputan anak-anak itu dari awal kita datang, anak-anak kita sudah jemput di depan gerbang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seperti itu. Alhamdulillah. Berarti di sekolah ini memang tetap ada penyambutan kehadiran anak ya, Bu? Iya.